Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program 5 menit dalam kasih Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua membaca firman Tuhan dalam Mazmur 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ayat 8, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau memberikan satu tema perenungan kita, yakni senantiasa memandang kepada Tuhan. Daud memberikan contoh dan teladan iman bagi kita untuk selalu memandang kepada Tuhan dalam segala langkah hidup kita. Dan itulah yang membuat Daud tidak goyah dalam menghadapi tantangan. Apa yang akan dialami oleh orang yang senantiasa memandang kepada Tuhan? Ada 3 hal yang akan dialami oleh setiap orang, oleh setiap anak Tuhan yang senantiasa memandang kepada Tuhan. Yang pertama, hatinya bersukacita. Ayat yang ke-9 bagian A dikatakan di sana, sebab itu hatiku bersukacita. Hati diliputi sukacita. Renungan beberapa hari yang lalu, saya menyampaikan bahwa sukacita di dalam Tuhan itu beda dengan sukacita yang dialami, yang diberikan oleh dunia. Banyak orang hari-hari ini semakin sulit untuk bersukacita. Saat dalam pergumulan kita mengeluh, dalam kesesakan kita panik, tersenggol sedikit kita emosi, doa belum dijawab kita mulai tawar hati kepada Tuhan. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh seperti itu. Mari kita senantiasa memandang kepada Tuhan agar hati kita tetap bersukacita. Hati kita selalu senantiasa bersukacita apabila kita terus memandang kepada Tuhan. Daud sebagai contoh buat kita. Masalah yang dialami Daud bukan sedikit, luar biasa. Bahkan berapa kali dia ingin dibunuh oleh Raja Saul. Bahkan juga musuhnya banyak sekali. Tetapi dia tetap memandang kepada Tuhan dalam kehidupannya. Itulah yang membuat hatinya bersukacita. Hari-hari ini kita mengalami kondisi yang tidak enak. Hati kita tidak bisa bersukacita. Tetapi mari kita memandang kepada Tuhan. Karena dari situlah sumber hati kita tetap bersukacita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang akan dialami orang yang senantiasa memandang kepada Tuhan? Ayat 9 bagian B, saya bacakan buat kita. Jiwaku bersorak-sorak. Selain daripada hati bersukacita, kemudian jiwa atau perasaan bersorak-sorak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersorak-sorak artinya kegirangan sambil berjoget-joget atau tanda gembira yang luar biasa. Orang yang senantiasa memandang kepada Tuhan, jiwa perasaannya bersorak-sorak. Tidak diliputi oleh kesedihan, tidak diliputi oleh berbagai-bagai kondisi yang tidak baik, tetapi dia bersorak-sorak. Ada sukacita yang luar biasa. Jiwa atau perasaan kita harus tetap dijaga agar senantiasa bersorak-sorak. Dan bagaimana menjaganya? Yakni senantiasa memandang kepada Tuhan. Orang yang terganggu jiwanya karena tidak ada sukacita, tidak ada sorak-sorak, dan itu akan mengakibatkan dia stres. Dan tidak jarang kita melihat mereka lari ke rumah sakit karena perasaannya, jiwanya terganggu. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus memandang kepada Allah, memandang kepada Tuhan, agar jiwa perasaan kita bersorak-sorak. Kemudian yang ketiga, apa yang dialami oleh setiap pribadi, setiap orang yang senantiasa memandang kepada Tuhan. Yang ketiga, bagian ayat 9 bagian C dikatakan, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram.
tubuh akan diam dengan tentram ketika Daud senantiasa memandang kepada Tuhan. Bukan hanya hatinya, bukan hanya perasaan atau jiwanya bersukacita, bersorak-sorak, tetapi juga tubuhnya dikatakan diam dengan tentram. Itu apa artinya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus? Artinya bahwa tubuhnya mengalami kondisi yang stabil atau sehat secara jasmani. Ya. Unsur dalam tubuh kita ini, dalam raga kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ketika kita mau sentiasa memandang kepada Allah, ketiga unsur ini akan dipelihara, akan dilindungi oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak percuma jika kita sentiasa memandang kepada Allah. Karena mengapa? Karena hati kita akan diliputi sukacita, jiwa kita akan bersorak-sorak, dan tubuh kita akan diam dengan tentram. Siapakah yang tidak merindukan kesehatan secara tubuh? Semua orang merindukannya. Oleh sebab itu, supaya kita tetap sehat, baik itu tubuh jasmani bahkan rohani kita, mari kita senantiasa memandang kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Demikianlah renungan singkat pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.